gitu kan, ngomongin mental. Gimana caranya kita mengarahkan mereka supaya mereka kuat dulu. Karena ketika kita punya kekuatan di situ, kita bisa punya penalaran yang baik. Nah ini yang jadi PR kita, kemauan literasi kita kan sangat ya kurang, Bu, jangan minim loh, kurang. Kalau kurang bisa ditambah. Kalau minim cari tombokan biasanya. Kurang tuh di situ. Nah, jadi yang dicari itu satu, anak yang memiliki kemampuan untuk problem solving. Maksudnya apa? Ketika dia jalan, dia menghadap tembok, dia berhenti, dia noleh dulu. Lewat mana lagi ya saya? Bukan anak yang ketika udah ketemu tembok, ya udah di sini aja dia diem. Bukan itu. Jadi anak yang tadi saya bilang dia mau belajar, dia mau kerja. Karena anak yang punya tipikal mentalitas seperti itu, dia punya kemampuan atau kemauan untuk melakukan yang namanya problem solving. Ada hal yang terasa nggak bagus dikit, nggak baik dikit, nggak pantas dikit, dia cariin gimana ya caranya itu bisa beres. Tuh nomor satu. Yang pasti direkrut ketika dia memiliki kemampuan untuk problem solving. Yang nomor dua, critical thinking, waspadai. Bahkan Bapak Ibu bisa belajar dari TikTok atau Instagram, YouTube ya. Pertanyaan-pertanyaan interview kerja saat ini sudah tidak ada lagi yang menanyakan kelebihanmu apa. Nggak ada lagi yang nanya kekuranganmu apa. Tapi pertanyaannya semua menggali critical thinking. Interview kerja itu pertanyaannya sekarang soal cerita, Bapak Ibu. Soal cerita. Mbak Indah, kalau misalkan nih di sebuah perusahaan, katakanlah di perusahaan saya, ketika di perusahaan saya itu kemudian beberapa staf perempuan itu melakukan pengaduan, mereka mendapatkan yang namanya catcalling nih Mbak Indah. Jadi mereka dapat semacam abuse di catcalling, kayak disiul-siul gitu ya, digodain ketika mereka jalan sama staf-staf saya yang laki-laki. Padahal staf saya yang laki-laki ini di level manajemen, dan saya tahu itu membuat lingkungan kerja tidak nyaman. Menurut Mbak Indah apa ya yang harus saya lakukan? Pertanyaannya seperti itu. Pertanyaan bisa apa itu penutupan biasanya. Setelah pertanyaan minta gaji berapa? Tanyanya kasus semua soal cerita. Dan itu banyak sekali yang sudah menceritakan atau spill ya di TikTok, di Instagram dan yang lain-lain. Makanya tadi ketika Pak Bas ngomong kita harus mendekat ke katakanlah ke handphone gitu atau ke dunia digital, ya harus kita lakukan. Berapapun usia kita, mohon maaf saya harus bilang, berapapun usia kita harus berusaha mendekat ke situ. Kalau kita merasa tidak mampu, saya yakin pasti punya junior kan. Di sekolah ini kelihatan kan banyak yang wajahnya masih terlihat fresh ya, masih terlihat muda-muda, Pak Lutfi. Iya, 17 tahun. Pak Lutfi ini usianya sekarang kan, saya tahu ya Pak, tadi kan kita cerita ya Pak Lutfi usianya sekarang 21 atau 24 Pak? Usia mengabdinya maksudnya Bu. Jadi yang kedua adalah dia harus punya kemampuan untuk critical thinking. Yang ketiga anak yang kreatif. Waduh luar biasa, kita susah sekarang. Mungkin dari 1 per 50 lah kita dapat anak yang kreatif. Kreatif itu bukan diem-diem bikin sesuatu lah. Gak usah katakan kreatif yang seperti itu ya, tapi tadi mau mencari cara, mau mencari jalan. Dan ketika anak PKL datang ke tempat saya selalu memancing melakukan itu. Saya selalu memancing melakukan itu, bahkan dengan hal yang sepele. Kemarin saya waktu sinkronisasi sempat cerita ya, ada anak PKL laki-laki datang ke saya tes Bu, kemampuan dia bertahan hidup. Tahan banting enggak gitu. Saya, ya Allah, dia itu ngobrol sama saya dekat gitu ya. Jadi ketika saya ngajar, saya ngomong, Mas maju ke sini dong gitu. Satu angkatan itu datang PKL ke tempat saya, laki-lakinya ada 4. Brigjen itu 4 ya. Yusuf, ini 4 ya 4 orang maju ke depan. Saya ngomong, ini Mister ada duit 20.000. Gimana caranya pakai uang 20.000 ini kamu bisa bertahan hidup di Malang 2 minggu? Kalau anak yang nggak punya kemampuan problem solving, anak yang nggak punya critical thinking, dia nggak kreatif, dia pasti mikir, wah ya nggak mungkin. Tuh, kalau bahasa orang sekarang itu namanya fixed mindset, mindsetnya tetap,
nggak growth dia. Nggak mungkin Mister 20. Mereka bilang berempat apa? Dia toleh-tolehan, ya toleh 20.000. Wes bisa, gitu. Bisa dulu, pokoknya bisa. Kalau kita berempat bisa bertahan hidup pakai uang 20.000, Mister mau ngapain? Kamu bertahan hidup pakai uang 20.000, masing-masing orang saya kasih 50.000 buat bertahan hidup 1 bulan. Siap. Besok pagi saya belum datang kantor, mereka tunggu saya di depan kantor. Tahu uang 20.000 tadi jadi apa? Tahu nggak 20.000 tadi jadi apa, Pak? Saya bilang bertahan hidup dengan uang 20.000. Dia di depan kantor, ya mereka berempat di depan kantor bawa galon 2. Sudah ada air isi ulangnya, karena kalau isi ulang cuma 10.000. Mobil saya parkir, saya turun, ngapain lu bawa galon ke kantor? Kita berempat akan bertahan hidup 2 minggu dengan air 2 galon. Air itu sumber kehidupan, Mister. Kalau makan aja nggak pakai minum, keseratan. Sekarang mana? 50.000. Ya keluar bapak saya 50.000. Kan bener yang mereka lakukan loh. Minum 2 galon 2 minggu, anak 4, lebih-lebih loh. Orang nggak akan hidup kalau nggak minum kan? Dulu. Oh ya udah, dia punya critical thinking. 4-4-nya luar biasa. Sekarang yang satu bahkan jadi rekanannya Pak Agus, ya, jadi juniornya Pak Agus, jadi staf konsultan pajak. Yang 3 kemana? Yang satu jadi manajer di restoran. Yang 2 kemana? Yang satu pulang kerja di hotel, sekarang jadi SPV. Ijazahnya SMK semua. Tapi saking bandelnya mereka berempat tadi punya pikiran, dengan uang 20.000 apa? Karena kita harus melakukan hal-hal yang sepele biar mereka itu, kalau aku ke sekolah enak ya, nih sama Pak ini sama Pak Lutfi disuruh begini nih gitu. Tapi apa yang kita kasih juga sebetulnya ada esensinya buat mereka, dan itu yang harus kita, tadi saya bilang harus kita kasih ke anak-anak. Yang keempat, punya kemampuan people management. Ini nyambung sama yang kelima ya, dia bisa coordinating with others. Maksudnya apa? Punya kemampuan untuk bersosialisasi yang baik. Jangan dengan kita dulu, tapi dengan sesama temannya dulu. Karena nomor 1, persyaratan itu adalah mampu bekerja sama dalam tim. Jadi mereka yang bisa berkoordinasi dengan baik, punya cara berbicara yang baik, cara berkomunikasi yang baik, baik itu verbal maupun non-verbal. Komunikasi non-verbal itu bukan hanya tulis ya Bapak Ibu, bukan hanya email, WhatsApp ya, tapi bahkan gestur. Ketika saya sekarang melakukan public speaking di hadapan Bapak Ibu sekalian, ini saya juga melakukan komunikasi non-verbal. Saya expand badan saya surutkan lagi, saya shrinking lagi, saya agak ke kiri, memberikan waktu, memberikan tempat Bapak Ibu mungkin melihat ke depan. Itu bahasa non-verbal. Mereka yang punya itu sekarang dicari di perusahaan. Luar biasa sekali impact-nya bahkan buat mereka. Nah, punya kecerdasan emosional. Yang kalau ini menyentuhnya mungkin masing-masing orang berbeda. Ada yang secara religius, secara langsung emosional juga. Tapi kecerdasan emosional itu penting karena apa? Kita harus punya kemampuan untuk mengelola emosi. Dan anak-anak di usia mereka, di usia peserta didik kita itu, emosinya itu lagi kenceng-kencengnya. Mereka itu di usia yang lagi lucu-lucunya gitu. Berani-beraninya mereka mencoba ini, mencoba itu, mengontrol emosinya kadang suka kurang gitu. Itu yang kita harus sering ngerem. Bukan mematahkan, tapi mengarahkan. Karena itu dibutuhkan di luar sana. Manajemen emosi yang baik. Mereka bisa melakukan negosiasi, yang anak-anak kita pasti sudah sangat amat pintar melakukan negosiasi. Ini tugasnya dikumpul nanti malam gitu. Besok aja Bu. Nah, kalau negosiasi mereka sudah pintar, cuman kita harus mengarahkan negosiasi yang baik itu win-winnya kayak seperti apa. Kita cuma berikan itu aja. Kemudian nih, pengambilan keputusan, decision making. Kalau ini, itu penyentuhannya harus personal bagi saya. Karena gimana caranya mereka bisa mengambil keputusan sendiri. Nah, 2 yang terakhir, dia punya kemampuan kognitif
yang fleksibel. Dia nggak boleh jadi anak yang kaku. Anak-anak kita yang pintar biasanya dia idealis, sangat amat kaku. Dan disitulah ketika dia terjun ke industri, ditekuk sedikit pasti patah. Jadi kemampuan kognitifnya juga nggak boleh kaku, nggak boleh rigid. Dia harus punya sedikit fleksibilitas. Kenapa? Dunia sekarang udah nggak kaku lagi. Yang sekarang laku, besok belum tentu laku. Yang sekarang orang nggak mau, besok semua orang mau. Ya, kalau saya ngomong udah gila dunia kita sekarang ini. Udah nggak bisa lagi kita tebak besok mau jadi apa, besok bakal kayak gimana. Orang sekarang ngomong 2023 resesi itu, kiamat kita 2003-2024. Yang kiamat siapanya? Orang yang seperti apa? Kayak gitu kan kita juga nggak tahu. Bener nggak nanti jadi resesi betulan? Kita nggak pernah ngerti. Makanya dia harus bisa fleksibel, dan itu salah satu yang dicari di semuanya ya. Dan harus punya service orientation yang baik. Jadi istilahnya industri itu mencari orang yang mau mengabdi dalam tanda petik. Karena kalau peribahasanya orang entrepreneur itu jangan pelihara orang yang hanya ingin memetik buahnya saja, tapi peliharalah orang yang ingin melestarikan pohon. Nah, itu template yang sekarang lagi dipakai lagi. Kenapa? Karena industri sendiri sekarang saat ini dalam kondisi yang sedang merangkak untuk bangun kembali. Jadi kalau bisa satu orang itu bisa mengerjakan 2-3 jenis pekerjaan. Dan itu tidak hanya jurusan akuntansi. Ini kakak-kakak yang masih muda-muda nih. Ya, kalau saya ngomong bapak ibu nanti ya kelihatannya saya ikutan tua. Kakak-kakak yang masih muda-muda. Kita kan sering banget sering dengar ya. Dicari ini lulusan fresh graduate yang berpengalaman. Fresh graduate mana yang berpengalaman gitu kan. Kalau orang yang mindsetnya kaku bilangnya gitu. Tapi kalau mereka yang sudah mempersiapkan diri dulu, bahkan ketika mereka sekolah, mereka cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Karena ketika mereka jadi fresh graduate, mereka akan jadi fresh graduate yang sesuai kebutuhan industri. Gak cuma jurusan akuntansi. Mbak Indah jurusan apa? Akuntansi gitu. Oh ngerti pajak ya? Ngerti gitu. Oh bisa nguruskan notaris ya? Bisa. Oh bisa bikin RAP ya? Oh bisa Pak, pokoknya hitungan kita coba bisa. Anak TKJ, teknik komputer jaringan, direkrut sama kantor gitu ya. Katakan ada industri yang merekrut, itu luar biasa. Masnya dari jurusan apa? TKJ ya? Oke mas, masuk mas. Tuh, jurusan teknik ya, teknik komputer ya. J-nya nggak dilihat. Jadi cuma TK-nya aja. Teknik komputer ya, direkrut. Jurusan TKJ itu kan masalahnya sama jaringan Bu ya. Tuh, dia fokusnya di jaringan Bapak. Tapi ketika masuk kantor, segala komputer blue screen, black screen ya, wifi-nya lemot, AC remote-nya nggak ada, jam baterainya habis, tuh ya, pointer nggak bisa dipakai, pasti dia yang dipanggil. Kan kamu teknik komputer. TV nggak bisa nyala, AC-nya panas, kan kamu teknik komputer. HP-ku kok WA-nya nggak keluar ya mas, paketnya Pak belum dinyalakan. Dia yang dipanggil. Karena satu orang harus punya banyak skill set yang berbeda. Kenapa? Gua kemarin habis motong banyak karyawan. Makanya sekarang kalau bisa, nggak kuat uangnya buat bayar karyawan langsung banyak, kita bayar satu tapi yang bisa melakukan banyak. Nah udah teman-teman saya di luar pada begitu. Ya kasih bocoran gitu. Ya, prinsip ekonominya dijalankan dengan beban sekecil mungkin mendapatkan keuntungan sebesar. Dan dengan skema itu anak-anak kita itu jadi market leader. Kenapa? Anak SMK itu murah dan mudah. Murah biaya gajinya, mudah untuk diarahkan dan dikembangkan, sehingga nanti ketika gajinya tinggi, skillnya sesuai apa yang dibutuhkan perusahaan, dan yang jelas dia akan loyal. Kenapa? Karena kita yang membakar. Gak mungkin dia akan lari. Tapi ketika rekrutmennya anak yang sudah pinter, sudah katakanlah sudah kuliah, sudah punya idealisme sendiri, diajak nggak mau. Oh gak bisa. Kemarin saya diajarinnya begini Pak. Ada ngeyelnya gitu. Tuh, jadi ini 10 hal yang mungkin bisa nanti dilakukan gitu ya. Nggak usah dicatat. Bahwa itu nanti akan saya kasih semuanya, akan saya kopikan aja biar bisa ini. Nah kaitannya tadi sama pendidikan apa? Ini sekilas saja saya sampaikan.
nanti ada kaitannya sama capaian pembelajarannya, skema sama output gitu ya. Nah di capaian pembelajaran, kalau di fase E kita sama-sama melihat nih, fase E-nya ini sekalian sinkronisasi tipis-tipis lah ya bahasanya, benchmarking tipis-tipis lah. Di fase E mereka bisa paham proses bisnis di bidang akuntansi, tahu perkembangan teknologi dunia industri, isu-isu terkini, terus profil pekerjaan dan peluang usaha di bidang akuntansi itu seperti apa. Tapi waktu kelas 10 kunjungan industri ditanya, mau kerja siapa? Angkat tangan mau kerja gitu. Pengen kerja apa? Nggak tahu. Yang penting halal gitu ya. Yang penting cocok kata mereka tuh. Cocok apanya? Cocok gajinya, cocok tempatnya. Informasinya nggak nyampe. Dan itu kita. Tugas kita itu bukan hanya sekolah, tapi tugas saya juga sebagai industri untuk menyampaikan itu. Sekarang sertifikasi akuntansi itu lebih dari 16 sertifikat profesi loh. Mau akuntan apa Bapak Ibu? Akuntan aja, akuntan publik, konsultan pajak, akuntan manajemen, ya, akuntan manajemen keuangan ada sendiri, akuntan resiko, akuntan perbankan, punya gelar masing-masing. Teman saya itu ada yang kalau dia dipanggil seminar, spanduknya seminar itu sama namanya, panjangan gelarnya loh, 2 baris. Saya nggak pernah mau kalau bareng sama dia itu. Kenapa? Nama saya nyempil Pak di pojokan tuh. Saya cuman SEMAK gitu. Dia baca semua sertifikasi dia ambil. Itu kalau anak-anak kita tahu syaratnya minimal D3. Mau nggak mau skema BMW, M itu salah satu kebutuhan bagi mereka. Tapi M-nya melanjutkannya itu tidak harus langsung kita arahkan ketika mereka lulus sekolah. Anak-anak nggak boleh punya pemikiran kalau gap year atau mengambil tenggang waktu 1 tahun itu menyusahkan. Karena 1 tahun itu ada banyak yang bisa kita lakukan sambil kita menunggu mau kuliah lagi. Dan itu tidak memalukan sama sekali. Kenapa? Kemarin saya bilang waktu pembukaan, di Cipta Sarana Cendekia ini 90% semuanya lulusan SMK. Yang 10% bukan SMK termasuk saya. Jadi kayak Mbak Indah ini, lulus SMK, langsung saya rekrut, kerja sama saya 1 tahun, baru saya kuliahin. Gak malu dia. Kerja sama saya 5 tahun, baru lulus kuliah, SAK-nya baru dapat kemarin Bu. Baru selesai wisuda kemarin. Mau kuliah S2 lagi bingung milih yang mana katanya. Alhamdulillah kan, saya nggak usah nyuruh-nyuruh. Jadinya nanti kalau kuliah S2 Mbak Indah ini nggak buru-buru menikah. Saya khawatir Mbak Indah kalau menikah dapat orang Kalimantan, kantor nanti yang ngurusin siapa? Sepertinya itu ide yang bagus. Apakah ada Bapak Ibu yang mencari menantu? Kenapa? Tadi sudah sempat berbicara Bu, cuma pendekatannya masih kurang. Karena sambil naik motor tadi, nggak dengar saya. Sambil goyang-goyang gitu. Oke, kita balik lagi ya. Yang kita lain. Nah, jadi ada banyak yang harus kita kenalkan sama mereka, dan di fase ini saya rasa semua Bapak Ibu sudah tahu gitu, terutama yang mungkin mendapatkan PK. Jadi di fase ini rinciannya dia banyak banget. Nah, di fase ini juga capaian pembelajarannya bisa kita lakukan dan bisa kita fasilitasi sesuai kebutuhan kita. Jangankan fase ini, fase F aja yang kayak begini rumitnya di kelas 11 sama 12 kita bebas, merdeka. Ini saking merdekanya sampai waktu saya ngisi sinkronisasi bukan di Kalimantan, saya nggak ngomong Jawa Pak Lutfi, bukan di Kalimantan, saya ngisi sinkronisasi, lembarnya dikasih sama saya, kita bahas, itu sekolah udah nggak pusing sendiri mata pelajaran. Kalau di sana, kalau di Jawa tuh ya oh iya, kalau di sana itu yang banyak dihapus tuh ini, trennya sekarang yang dihapus tuh akuntansi pemerintahan karena nggak relate. Tuh, kemarin saya tanya sama Bapak Ibu yang di SMK 3 masih serapannya masih bisa ya kalau ke teman-teman pemerintahan. Kalau di sana susah Bapak Ibu.
Akhirnya sama mereka dihapus tuh, diganti. Waktu dihapus diganti apa tahu nggak? Yang paling laku saya tawarkan menggantikan akuntansi pemerintahan adalah bukan pajak, Bapak Ibu, cost accounting, akuntansi biaya di kelas 11. Kenapa? Karena akuntansi biaya ini adalah bahan perang dunia guru akuntansi manufaktur di kelas 12 lawan guru PKKKWU di kelas 11. Akhirnya cost accountingnya kelas 11, sinkronisasinya, implementasinya bareng sama KWU. Yuk gandengan, yuk tak ajarin cost accounting, proyeknya KWU apa? Beres, kelas 12 kena manufaktur, selesai urusan. Kenapa? Kelas 12 yang mereka PKL, ngajar manufakturnya waktunya pendek, udah dapat cost accountingnya. Jadi minimal kalau mereka kerja di sektor industri manufaktur, dia punya bahan-bahannya untuk melakukan penghitungan dan pengklasifikasian biaya. Itu paling laku tuh, akuntansi biaya. Kok main-main hapus aja Pak, emang boleh? Iya, bukan saya yang ngomong, Pak Bas barusan merdeka ya kok. Nggak apa-apa, karena apa, kita diberikan keleluasaan untuk itu. Bahkan kita dikasih jam kos ya, jam kosong untuk muatan tambahan yang bisa dialokasikan dengan industri. Biasanya ada sekolah yang langsung ditentukan. Jadi dari fase E katakanlah misalkan 8 jam atau 12 jam itu sudah ditentukan gitu ya. Kalau di sana ada yang bebas. Jadi saya disuruh membuatkan mata pelajaran sendiri apa yang harus ditambahkan gitu. Nah itu bisa kita kolaborasikan. Enaknya kurikulum merdeka di situ. Nah alurnya apa? Yang jelas alur tujuan pembelajaran itu rangkaian tujuan pembelajaran yang kita susun secara sistematis dan logis. Jadi anak-anak di awal itu harus kita kasih tahu dulu tujuannya kita belajar akuntansi biaya ini nanti ngapain ya. Ada kontraknya di awal. Kalau faktor GSM itu kan mereka selalu membuat kontrak belajar dulu di awal. Nanti kalau kamu nggak memenuhi kontrakmu, kamu seperti apa? Dan kita tidak menyalahkan mereka, tapi kita mengevaluasi mereka. Kenapa kontrakmu di awal kamu pencapaiannya ini kok belum tercapai? Ada apa ya? Caranya kayak gitu di kurikulum merdeka. Dari mana Pak sumbernya? Alhamdulillah saya nonton YouTube. Yang pertama, yang kedua saya punya beberapa kenalan juga di GSM. Saya juga dekat dengan beberapa guru penggerak juga di Jawa Timur. Saya sering sharing, ternyata memang fase ini yang sekarang lagi dijalankan di dunia pendidikan kita. Ya, ini alurnya, ini cukup layak kalau yang tadi saya bilang. Nah, desainnya sekarang itu kita melakukan, kita kasih di awal, ya, kita kasih di awal tujuan pembelajaran kita apa yang saya sampaikan tadi. Supaya apa? Dia lebih terarah dan lebih efektif. Makanya keluar yang namanya project based learning. Jadi tujuan belajar kita apa, diarahkan, dinilai ya, di assessment di situ, dan di akhir baru kita kelihatan yang namanya aktivitas belajar. Sorry, ini salah yang bawah. Karena aktivitas belajar itu bukan sesuatu yang menjadi sebuah keterpaksaan bagi anak-anak. Tapi ketika kita memberi mereka tujuannya ini, gimana caramu mencapai tujuan tersebut, maka mereka akan melakukan aktivitas belajar dan kita yang mengarahkan. Bukan kita yang mengajak mereka belajar dan kita yang menentukan tujuan mereka dari belajar. Kencangnya di situ. Nah, ini tadi saya ngomong, ada namanya era post-covid melawan efektivitas. Nah, di era post-covid ini ada 4 hal yang harus diberikan sekolah. Ini titipan saya dari industri untuk Bapak Ibu yang mengajar SMK jurusan akuntansi. Saya minta tolong anak-anak disiapkan 4 hal ini. Atau kalau mau mengejar peminatan bekerja, 4 hal ini tolong siapkan. 1. Purpose, tujuan. Bikin anak-anak punya tujuan di sekolah. Apa tujuan mereka? Bapak Ibu harus tahu. Bukan hafal, tapi minimal tahu. Berusaha mendekat juga ke anak-anak. Jadi purpose-nya mereka, tujuan mereka jelas. Yang kedua, attitude tadi saya bilang. Attitude tidak hanya perilakunya dia, tapi mentalnya juga. Gimana caranya kita menerapkan mental yang baik? Ingat, sekolah kita itu demografisnya berbeda.
karakteristik adatnya berbeda, lingkungannya berbeda. Bapak Ibu pasti tahu mana yang lebih baik, cara yang lebih tepat untuk mengolah anak-anak di lingkungan Bapak Ibu. Karena nggak bisa saya pukul rata. Saya baru akan pukul rata ketika mereka terjun ke industri. Tapi ketika mereka di fase belajar, cari pendekatan yang paling pas. Yang ketiga, fokus. Anak sekarang Masya Allah sekali fokusnya. Mereka sangat fokus untuk tidak fokus dalam sebuah pelajaran. Mereka sangat fokus untuk tidak fokus di dalam sebuah pelajaran. Saya itu sampai pernah saya itu kepengen nangis waktu ngajar. Saya buka kelas kayak kelas bertamu itu. Ketika saya maju di depan, saya ngomong, saya coba dengan banyak bahasa. Saya pakai sampai mainan gitu ya. Saya pakai suara saya ini, saya pakai suara saya ngomong asli yang seperti ini, gitu ya. Kemudian saya naikin lagi suara saya yang begini. Saya pakai intonasi, saya main-mainin mereka gitu. Ya Allah, saya merasa tuh ngomong kayak ngomong sama pohon pisang. Tahu nggak? Ya. Ngerti nggak? Ada yang mau ditanyakan? Sebentar. Terus kalian kesini tuh sekolah tuh tujuannya apa sih? Tuh. Nah, bukan saya lagi yang ngomong. Saya senang sekali ada Pak Lutfi di sini. Jadi ketika saya merasakan mereka itu fokusnya hilang sama sekali, sentuhannya nggak ada sama sekali itu, waduh itu repot ya. Dan ketika magang luar biasa, ini salah satu yang istilahnya mengayomi anak-anak magang di kantor Mbak Indah ini. Hal yang paling cepat hilang di dalam sebuah kegiatan pekerjaan itu adalah fokus. Fokus. Anak sekarang itu kalau saya ukur fokusnya hanya 15 menit. Kalau saya kasih kerjaan dengan deadline 1 jam, mereka akan fokus di 15 menit. Yang lainnya, yang 45 menitnya, itu fokusnya goyang dan kerjaan mereka akan lambat di situ. Jadi gimana caranya mereka memaksimalkan waktu 15 menit yang mereka punya? Saya selalu mengajarkan itu. Jadi saya minta tolong siapkan bekalan anak itu, mereka harus bisa latihan fokus. Bahkan waktu di kelas kita cuma ngajarin game saja, kayak tangan begini-begini itu ternyata ada impactnya, ada efeknya buat mereka. Jadi kasihlah breaking itu ketika di kelas. Yang nomor 4, PR, komunikasi. Tadi saya bilang gimana caranya kirim email yang baik, gimana caranya kirim WA yang baik, gimana caranya ngomong yang baik dengan sesamanya, yang lebih tinggi, yang lebih tua, yang lebih muda, atau yang posisinya mungkin di bawah dia harus tahu. Karena komunikasi ini jadi salah satu hal yang membuat situasi kerja tidak kondusif dan menghambat kita untuk bisa naik progres atau naik jabatan. Itu biasanya juga dari komunikasi. Saya minta tolong itu disiapkan itu adik-adik. Nah ini gimana caranya kemudian melakukan yang tadi. Tadi saya ngomong, 1, lakukan pendekatan. 2, kita bukan menghakimi, tapi kita monitoring dan evaluasi mereka. Gimana caranya? Ya kita lihat pendekatannya, interpersonal seperti apa, dia pendekatan dengan diri sendiri bagaimana, intrapersonalnya pendekatan dia dengan orang dan lingkungan seperti apa. Itu diarahkan. Karena banyak anak sekarang yang tidak mengenali dirinya sendiri. Saya sangat sering menceritakan itu. Yang kedua, monitoring. Kita dampingi, kita arahkan. Kita sering mungkin kita kasih pep talk setelah bahasa saya. Kita ngomongan kecil, ngobrol-ngobrol kecil sama mereka. Kita arahkan, kita coba dekati. Dan yang terakhir, kita selalu ajak anak-anak melakukan evaluasi setiap selesai pembelajaran. Apa maksudnya? Melakukan refleksi. Apa yang kamu lakukan hari ini bersama saya di kelas? Apa yang kamu dapat hari ini bersama saya di kelas? Dan tidak harus isinya mengenai pelajaran. Katakan saya ngajar pajak. Hari ini saya mengajar pajak di sini. Tolong dong bikin refleksinya hari ini, suruh mereka nulis supaya kemampuan literasinya, penulisannya baik. Refleksinya yang dilakukan di kelas hari ini apa? Apapun yang mereka tulis, apapun yang mereka lakukan, kita apresiasi. Dengan itu kita ambil, kita baca, kita bawa. Atau kita minta mereka untuk maju membacakan hasil refleksinya. Itu melatih komunikasinya mereka juga, melatih mentalnya mereka juga, dan melatih mereka untuk bisa jujur.
jujur sama dirinya sendiri, jujur sama semua orang yang ada di luar. Nah itu yang susah. Nah, itu luar biasa sekali. Harapan saya nanti mudah-mudahan kita bisa ini ya, bisa menciptakan, tadi saya ngomong lingkungan yang pas buat bukan hanya sekolah tapi buat anak-anak juga, sehingga nanti mereka mau peminatannya bekerja, mau melanjutkan, mau wirausaha, mereka nyampe semua. Itu tadi bekerja udah dapat semua, melanjutkan dia dapat semua. Yang wirausaha seperti apa? Kalau saya mau tanya nih, untuk di Kalsel sendiri, Bapak Ibu melakukan research tadi nggak? Ngurutin alumni nggak? Mencari ya? Ada ya? Memang diwajibkan Pak. Sekarang kan diwajibkan gitu ya. Banyak nggak yang melakukan wirausaha Bapak Ibu? Ada ya? Beberapa mungkin ya. Bahkan sekarang siswa-siswa kita ada yang sudah menjalankan usahanya sendiri. Walaupun mereka menjalankan jualan apa, katakanlah sepele gitu ya. Ini saya sekaligus mungkin ya, semoga waktunya cukup. Saya pengen cerita aja. Semalam saya dijemput sama salah satu siswa Bapak Ibu. Saya dijemput, dia kenal saya karena dulu PKL-nya di Malang, PKL-nya di kantor. Saya dijemput, saya diajak keluar, kebetulan janjiannya ramai-ramai, tapi yang bisa hadir cuma satu aja. Jadi kita berdua keluar, laki-laki ibu, laki-laki kan malam. Dijemput saya keluar ngobrol. Apa yang dilakukan si anak ini tadi? Dia menceritakan masalah hidupnya sama saya. Kamu kegiatannya apa sekarang? Kan saya nggak nanya kamu kerja apa. Saya khawatirnya kalau belum dapat kerja. Benar, belum dapat kerja dia. Terus kesibukanmu sekarang apa? Kemarin tuh waktu COVID nganggur saya, Mister. Nganggur. Bener kamu nganggur? Iya nganggur ya, Mister. Selama COVID tuh sekarang saya baru kerja. Lumayan lah uangnya buat belanja sebulan. Dapat 1.300.000. Saya nggak nanya gajinya berapa, dia ngomong dia dapat berapa. 1.300.000 sebulan. Oke, kamu kerja di mana? Ini kerja di kafe. Kerja di kafe. Terus sekarang aku kepengennya nanti setelah kerja di sini karena dikasih kepercayaan, kepengin bikin kafe sendiri. Apa yang sudah kamu lakukan? Wah, diceritakan semua sama saya loh. Dilempar semuanya sama saya. Saya itu cari ini, saya cari distributor untuk bubuknya, untuk minumnya, untuk alatnya. Dia kasih semuanya. Dia menceritakan kira-kira nanti modalnya berapa yang mau dia pakai. Tapi berhati-hati Bapak Ibu sekalian, terutama yang PKK sama KWU, ada satu esensi seorang yang ingin menjadi seorang entrepreneur, seorang yang ingin melakukan bisnis, dan ini sangat jarang sekali disampaikan dan sangat jarang sekali ditanamkan. Barangkali ada yang mengampu KWU. Kita mengajarkan anak kita berorientasi, mereka itu membuat produk, baik barang maupun jasa. Tapi kita sering kali lupa menanamkan pada mereka, mengajarkan pada mereka apa yang sebetulnya mereka jual. Ini saya boleh melakukan sebuah eksperimen ya. Apa yang saya tanyakan nanti jawabannya masing-masing orang mungkin berbeda. Dan tidak harus semua orang setuju dengan jawaban saya, karena ini akan menunjukkan bahwa orang yang melakukan entrepreneurship, orang yang berwirausaha itu memiliki konsep pemikiran dan pemahaman itu beda-beda satu sama yang lain. Dan tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Boleh? Boleh ya? Kalau di gini lah, biar yang general aja. Bapak Ibu bayangkan, dan pertanyaan ini saya lempar ke murid saya semalam. Bapak Ibu bayangkan ya saat ini, kita punya uang, ya, modal kita ini kuat banget. Kemudian kita beli tanah di Bali. Kita bangun villa di sana.
kita bangun homestay, hotel, atau apapun itu tempat menginap di sana. Bangunannya jadi, bisnisnya jadi. Kita punya villa di Bali. Villanya kita buka. Pertanyaan saya, ketika kita punya villa itu tadi dan villanya buka, apa yang kita jual? Jasa. Jasa? Jasa penginapan gitu ya. Apalagi? Produk berupa apa gitu maksudnya? Ya, souvenir, makanan gitu ya. Apalagi yang kita jual? Kalau kita punya uang, kita buat villa di Bali, yang kita jual itu apa? View, mungkin. Apalagi? Fasilitas gitu ya. Service itu layanan yang kita jual. Apakah jawaban tadi salah? Ada yang salah jawabannya? Enggak, tergantung perspektif orang melihat seperti apa. Kalau saya pribadi, kalau saya punya villa, saya buat villa di Bali, yang saya jual bukan servis, bukan fasilitas, bukan view, bukan jasa. Bapak Ibu boleh nggak setuju dengan jawaban saya? Yang saya jual momen. Yang saya jual momen. Yang saya jual momen. Kenapa? Katakanlah kita bikin villa, view-nya bagus. Kita ngelihat keluar, tuh ngelihat pantai, ngelihat laut. Ya, di atas tebing tuh villanya. Di villa itu kita buatkan fasilitas, satu kamar itu sistemnya private. Jadi di dalamnya ada private poolnya, ada kolam renang pribadi. Ya, kolam renangnya di baliknya kamar kita pas. Ada outdoor bathtubnya katakanlah. Jadi kalau mandi itu suasananya alam, nggak ada yang bisa ngintip. Nah, kalau ada drone lewat ya langsung sembunyi gitu kan. Terus habis itu, di situ juga saya buka ada tempat makan, ada tempat kopinya, jual souvenirs di situ. Apa yang saya jual? Apakah mereka? No, yang saya jual momennya. Kenapa? Karena bisa jadi orang main ke Bali bukan kepengen ke pantainya kok, bukan kepengen ke tempat wisatanya kok. Mereka barangkali cuma kepengen datang ke situ, datang ke villa kita. Orang-orang sekarang bilang mungkin dia pengen cuma staycation aja. Katakanlah pasangan muda gitu ya, laki-laki perempuan baru menikah, honeymoon ke Bali. Yang dicari apa? Menyalurkan fantasi kan? Tuh, masuk kamar 2 hari dia nggak keluar, makan pesan aja diantar kan gitu. Dia renang-renang udah tinggal keluar gitu kan, bangun tidur langsung nyebur gitu. Mandi mau mandi gitu asal nggak ada drone lewat aman. Tuh. Yang lihat cuma suaminya, yang lihat cuma istrinya, halal lagi nggak masalah. Mereka menghabiskan waktu, spending time, momen di sana. Yang datang keluarga, mereka datang rame-rame gitu ya. Wah kita sekeluarga besar kumpul nih. Kalau kumpul keluarga besar yang dicari apa sih Bu? Kebersamaan kan? Makan-makan bareng, waktu makan ngomong, ya ampun kamu sekarang sudah segede ini ya. Dulu Om yang gendong-gendong gitu kan. Ingat gak dulu waktu kita kecil begini nih. Itu kan momen yang dihabiskan bersama keluarga ya. Tuh. Orang rapat kerja gitu kan, main gitu ya, atau studi banding, benchmarking, momennya yang dia jual. Kenapa? Sekarang saya tanya, ketika orang menggunakan villa kita, mereka pulang, apa yang dibawa? Yes, momennya yang dia bawa pulang. Dan momen bisa diabadikan dalam bentuk cerita atau gambar. Dan momen itulah yang membantu kita untuk meningkatkan penjualan. Karena ketika kita ketemu sama orang, aku kemarin di villa lo di Bali, bisa begini, bisa begitu, tempatnya yang ini, yang saya jual momen. Karena kalau saya ngomong saya jual jasa, tren akan terus berubah. Saya jual view, belum tentu itu akan jadi tebing terus. Kalau di bawah jadi pelabuhan, kita nggak punya view lagi, ya. Orang nggak akan selamanya suka dengan konsep outdoor bathtub gitu. Karena enak-enak mandi berdua gitu kan, terus hujan deras, bubar kan? Tuh.
Nah, kalau Pak Lutfi lain yang nggak tahu saya kan, ternyata kepancing. Malah sekalian ya Pak, gak usah dicontohin. Pak, banyak yang belum nikah ini Pak, kan kita kasihan lah Pak. Belum. Sabar, nanti kalau udah ketemu juga pasti. Ya, yang tadi mencari menantu bisa minta kontak saya ya, nanti saya hubungkan ke Mbak Ida. Pak Lutfi, nanti kita obrolin. Sudah Pak, insya Allah sudah Pak. Sudah. Lalu apa yang dia sampaikan ke saya ketika saya bilang, iya, saya mikirnya nggak sampai ke sana Mister. Karena esensi kita dalam berusaha itu yang kita jual, itu bukan sesuatu yang kelihatan, bukan sesuatu yang kita rasakan langsung dampaknya. Dan luar biasanya si anak ini tadi, akhirnya dia ngomong, saya mau kembali menjual sesuatu yang sekarang saya berhenti jualan Mister. Apa? Selama pandemi kemarin saya jual ikan, dia jual ikan itu sampai beli Nmax. Mulai dari ikan cupang, terus lari ke ikan predator, cana, tuh dia sampai beli motor Nmax. Sekarang saya tanya deh sama kamu, waktu kamu jual ikan kemarin yang kamu jual apa ikannya? Kalau saya pikir-pikir bukan Mister. Baru sekarang saya tahu, baru sekarang saya paham. Ketika saya jual ikan yang bagus dimanapun ada. Banyak orang yang punya ikan mungkin lebih bagus daripada saya. Tapi ketika ikan itu saya antarkan atau saya kirimkan, kemudian yang beli itu senang dan cocok sama ikan saya, ya perasaan cocok mereka itulah yang saya jual. Karena orang kalau udah koleksi sesuatu, dia nggak akan mikir. Pulang langsung kemarin semalam itu telepon saudaranya jam 1 malam, minta cari ikan di Pangkalan Bun sana. Ketika kita mengajarkan mereka untuk berwirausaha, kita nggak boleh cuma mendorong, nggak boleh cuma nyuruh, ngajarin bisnis kanvas modelnya kayak apa, bisnis plan-nya kayak apa. Yang kita sendiri kadang isinya bingung, bisnis kanvas model itu kayak apa. Tapi minimal satu, walaupun kita nggak melaksanakan bisnis, kita mulai harus mencari, mindsetnya dirubah, visinya dirubah. Karena mereka kalau tahu apa yang mereka jual, tren berubah, gaya berubah, apapun yang berubah, mereka akan tetap bertahan dan bisa konsisten. Dan itu yang kami lakukan. Karena kami bukan lembaga pelatihan. Karena saya nggak jual pelatihan. Karena saya nggak jual kursus. Tapi saya jual pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman yang saya alami dan pengalaman yang mungkin akan Bapak Ibu alami. Disitulah kamu bertahan sampai 17 tahun. Kamu mencari pengalamannya. Sampai saya sekarang berani ngomong kalau saya kerja sama Ida, sama Niken, sama teman-teman saya, kita kerja itu nggak cuma ngasih makan perut, tapi ngasih makan jiwa. Kenapa? Saya ketemu sama berbagai macam jenis anak-anak SMK yang mungkin mereka membutuhkan ya dunia. Dan saya yang punya dunia itu, saya yang bisa transfer ke mereka tanpa mereka harus mengalami langsung. Makanya saya kemarin ngomong, saya terima kasih banyak, saya bisa diberi kesempatan di sini. Saya belum bisa ketemu sama anak-anak, minimal saya bisa ketemu sama Bapak Ibu sekalian yang hari ini atensinya sama saya luar biasa sekali. Mudah-mudahan saya bisa datang di sini lagi, atau bahkan memberangkatkan Bapak Ibu ke Malang. Ya. Saya menunggu Pak Bas itu lombanya ya. Sama Pak Karmawan kan pasti bikin janji kan, ketua GMP-nya Jawa Timur kan di Ponorogo itu memang pegiat accurate online memang kalau Pak Karmawan itu lomba akuntansi teman itu luar biasa juga, template-nya luar biasa juga. Dan sebetulnya kemarin rencana saya datang ke sini itu sekaligus mengundang Bapak Ibu sekalian. Nanti mungkin saya akan membagikan sebuah oleh-oleh berupa program kemitraan kami ya. Saya itu mau mengundang Bapak Ibu untuk ke Malang sebetulnya bulan Desember besok karena kita punya hajat besar namanya Academic Gathering. Tumbah, Niken mungkin sudah ini sudah mendaftar Bu? Belum. Namanya Academic Gathering. Jadi Academic Gathering itu saya mengundang teman-teman industri saya, teman-teman perguruan tinggi, jadi orang-orang akademisi sama Bapak Ibu guru SMK, tidak hanya se-Jawa Timur tapi pokoknya yang ada di lingkupnya Cipta, datang ke Batu. Setengah harinya seminar SAK entitas privat untuk akuntansi, yang setengah harinya kita melakukan academic gathering semacam sarasehan.
Ngapain kita troubleshooting? Masalah kita di IKN ini apa? Ada sekolah yang udah punya terobosan? Terobosannya apa? Endingnya acara itu nanti saya membuat wadah yang mengelompokkan, yang langsung menjadikan satu sekolah-sekolah tadi, supaya langsung sharing praktek baiknya. Itu tidak harus dengan mengadakan acara perkumpulan seperti ini, tapi menjadi sebuah komunitas kecil yang nanti mungkin bisa melaksanakan sharing praktek baik terus-menerus. Dan di situ saya mau melaunching beberapa program, karena Bapak Ibu mungkin dari Kalimantan dan agak kesulitan terkait waktu juga untuk ke Malang. Saya bocorkan di sini aja boleh? Boleh nggak? Nggak apa-apa kan? Jangan ngomong sama yang lain. Nggak ada direktur dimarahin, itu cuma saya, Bu. Kalau saya nge-spill program banyak-banyak ke sekolah-sekolah itu saya dimarahin. Jangan dulu Pak, belum waktunya. Saya nggak tahan. Karena belum tentu kan nanti ketemu waktu di academic gathering kan. Nah, daripada itu kan saya bocorin sekarang. Nanti tahun depan ada beberapa yang mau kita launching Bapak Ibu, dan ini insya Allah mungkin bisa kita fasilitasi untuk berjalan di Kalimantan juga. Satu, pembentukan kelas khusus atau kelas industri. Jadi Cipta Sarana Cendekia sekarang punya dua jenis kelas industri, namanya kelas profesi sama kelas entrepreneur. Kelas profesi itu nanti dia punya sertifikat brevet A dan brevet B. Jadi lulusannya nanti dipandu langsung sama konsultan pajak selama pelaksanaan kelas industri. Kalau kelas entrepreneurship, mentoringnya sama saya, sama teman-teman entrepreneur. Nanti outputnya sekolah akan punya TEFA. TEFA-nya adalah inkubator bisnis. Dan sekolah yang sudah menjalankan BLUT, itu inkubator bisnisnya bisa langsung kita sinergikan sama BLUT-nya. Dan TEFA-nya berjalan di dalam situ untuk semua program keahlian yang ada di sekolah. Bahkan memfasilitasi tidak hanya program keahliannya, tapi langsung ke siswanya juga. Nanti kita bagi manajemen bisnisnya di TEFA tersebut, di inkubator bisnisnya. Jadi harapannya sekolah akan punya UMKM binaan sendiri melalui kelas industri. Itu yang kelas industri. Yang kedua, saya mau launching yang mungkin bisa ya teman-teman Kalimantan nanti jalan. Saya lagi meluncurkan education games, jadi semacam aplikasi HP, aplikasi pendidikan berbasis game. Jadi tidak sama dengan semacam Ruang Guru, Zenius dan yang lain, karena ini betul-betul game yang dimainkan pada kelas 11 sampai kelas 12, ada pencapaiannya, dan apapun yang mereka lakukan di game yang saya buat ini bisa ditransfer ke nilai mata pelajaran mereka. Jadi mereka bermain game sambil membantu Bapak Ibu untuk menginput nilainya mereka di sini. Sayangnya saya nggak bawa daminya. Nanti contohnya saya rilis, insya Allah nanti dari Academic Gathering live YouTube-nya akan kita naikin juga, jadi Bapak Ibu bisa melihat langsung. Itu games. Yang ketiga tadi saya sudah spill duluan, ada dua project yang mau saya lepas, yaitu project based learning sama problem based learning. Tapi problem based learning-nya saya bentukkan studi kasus. Tadi ada annual report sama tadi ya pengenalan diri sendiri di kelas 10, itu mau kita launching. Dan yang kelima yang akan kita launching, kemarin saya sempat sebutkan sedikit di penutupan coaching klinik, kita akan membuat kelas khusus bagi tenaga pendidik. Saat ini kelas khusus yang berjalan adalah kelas brevet. Jadi Bapak Ibu kalau pengen pelatihan pajak, pelatihan brevet A sama B, itu kita ada pelatihan brevet virtual atau online. Khusus satu kelas itu isinya semuanya guru. Gak ada yang selain guru. Jadi semuanya tenaga pendidik khusus. Biayanya adalah, karena ini proyeknya divisinya Mbak Indah, jadi biar dia yang ngomong. Biayanya adalah 1.500.000 kurun waktunya 2 bulan. Secara online. Kelasnya sore apa malam? Ada 2 pilihan, sore sama malam. Bisa kelas sore, bisa kelas malam. Biayanya 1.500.000. Dengan biaya ujian. Sudah sekaligus biaya ujiannya. Sudah sekaligus biaya pengiriman sertifikatnya dan handout-nya dan modul workshop-nya. Ada workshop-nya kan? Karena 2 bulan ya. 2 bulan. Tuh. Ini batch pertama sudah jalan, batch kedua mau jalan. Mumpung masih belum penuh, bisa langsung daftar ke Mbak Indah aja. Oh, ke admin aja. Oh ya, nanti ke adminnya aja. Nanti kita kasih infonya. Kemarin Bu Asna sudah mau daftar brevet. Ya. Iya Bu. Oh, hari ini berangkat.
Siapa tahu ada teman lah dari Kalimantan. Kalau nggak pengen online, enak offline di sana. Jadi brevetnya 2 bulan Bu, kalau brevet offline di sana. Sekalian makan guru. Ya. Cakep tuh. Cakep. Iya, cuman kalau absen di sekolah, ya atur sendirilah. Saya emang nggak paham. Jadi ada program, nanti tahun depan kita launching program magang guru secara online-nya, kita rubah sistemnya. Nanti saya sama Mbak Dekan mungkin akan launching sistem magangnya nanti. Kemarin saya jelaskan dengan sistem skema pelatihan, akuntansi, dengan sistem pembedahan. Jadi bedah per masing-masing akun dalam pos laporan keuangan. Nah itu mudah-mudahan bisa kita launching semua. Dan goalnya nanti di bulan Juli 2023, barangkali Bapak Ibu mau mempersiapkan bulan Juli 2023 kami akan melaksanakan tax and accounting parade atau parade akuntansi dan perpajakan, di mana kami akan membuat olimpiade nasional yang jurinya bukan Cipta Sarana Cendekia. Saya akan ambil juri dari luar dengan sistem yang fair, nilai keluar setiap sesi, tidak ada perubahan sama sekali. Dan ketika anak-anak lomba olimpiade disaksikan sama industri dan perguruan tinggi. Dan alhamdulillah saat ini sudah ada 2 perguruan tinggi yang mengajukan sponsorship, memberikan hadiah berupa beasiswa penuh ditanggung sampai lulus S1. Saya mohon doanya, nanti harapan saya olimpiade itu bisa jadi LKS yang versi swastanya. Karena kalau saya lihat LKS gak pernah ngundang industri untuk datang. Jadi mereka yang juara ya sudah dapat piagam aja. Melamar kerja juga tetap susah. Yang ini mereka belum juara pun industrinya sudah duduk situ. Anaknya presentasi, industrinya lihat. Kok bagus ya anak ini, mau dong ambil yang ini. Jadi saya jadikan itu etalase. Nah selama anaknya lomba, bapak ibu gurunya tidak terbengkalai menunggu di luar ruangan. Bapak ibu gurunya seminar 32 jam sertifikasinya, termasuk bedah soalnya. Jadi nanti sudah nggak ada protes lagi masalah soal. Ya pokoknya LKS yang nggak LKS. Kenapa saya bikin itu? Karena saya dihantam kanan kiri depan belakang oleh teman-teman yang meminta tolong buatkan lomba yang fair, yang tidak ada faktor X-nya. Off the record. Ya, itulah ya. Kenapa aku bilang gitu? Saya kalau jadi juri LKS saja sering kok Bu di SMS, di WA gitu kan. Assalamualaikum Bapak juri yang terhormat gitu kan. Langsung saya jawab, Waalaikumsalam, diskualifikasi. Makanya saya sekarang nggak pernah dipakai lagi jadi juri. Dan saya memang tidak mau. Karena sejujur apapun kita jadi juri akan tetap salah. Daripada salah terus, mending kita bikin lomba sendiri. Barangkali anak-anak yang kelas 10-11 mau dipersiapkan, mereka di sana have fun, betul-betul tarung di sana, adu kesaktian, kemampuan yang dilihat langsung sama perusahaan, sama perguruan tinggi, kirimin book, karena booknya bisa dari sekarang. Insya Allah nanti bulan Juli sponsorship sudah mulai masuk semua. Saya minta doanya supaya sponsor saya yang gede-gede bisa goal semua. Ini saya lagi nempet-nempetin teman-teman di Juragan 99. Siapa tahu nanti bisa dapat kalau dari mereka kan sponsorship kencang. Syukur-syukur sponsorshipnya nggak cuma dikasih water gitu ya. Tuh, jadi harapan saya nanti Bapak Ibu bisa melaksanakan implementasinya si IKM ini dengan baik. Terus kita bisa berkoordinasi, bisa silaturahmi dengan baik juga ke depannya. Hari ini akan ada beberapa materi yang saya kopikan ke Bapak Ibu sekalian terkait dengan sistem pengajaran, kemudian update-nya akuntansi dan perpajakan apa aja kita kopikan semua. Jadi mungkin itu yang bisa kita sampaikan karena waktunya mepet. Tadi saya sudah dikode. Enggak Pak, kalau pulang kan begini. Sudah ini makan siang. Jadi karena sudah dikode, saya serahkan lagi kepada Ibu Endah ya. Kepada Bu Endah, saya terima kasih banyak dikasih waktu untuk sharing di sini. Saya tinggalkan nomor aja kali ya. Barangkali kalau mau konsultasi, tinggalin nomor aja di apa? PowerPoint apa?
Notes, Excel, terserah. Alfi pakai F ya Bu, jangan V. 0819 4591 4571. Passwordnya nanti Bapak Ibu cukup menyebutkan nama dan asal sekolah saja. Insya Allah akan saya respon sesegera mungkin. Oke, demikian. Saya boleh minta tolong Mbak Indah untuk bantu membagikan proyek proposalnya sama kami Tuhan kita. Baik, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Ibu Indah. Nanti untuk materi biar di-share langsung di grup ya Pak Bas ya. Nanti kita kopikan gitu aja. Terima kasih, selamat siang. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu, di waktu yang lebih panjang. Jadi saya bisa memberikan pelatihan yang lebih detail lagi di masalah yang lain. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Alfianto Cahyono SEMAK yang sudah memaparkan dengan baik sekali. Jadi kami lebih paham lagi mengenai IKM. Acara berikutnya adalah doa kepada Bapak Ibnu Yusa dari SMK Negeri 3 Window. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami memberi doa untuk yang beragama Islam, kepada yang beragama lain dapat menyesuaikan. Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini kami berkumpul bersilaturahmi dalam serangkaian acara musyawarah guru mata pelajaran akuntansi. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kegiatan ini sebagai kegiatan yang selalu mendapat ridha-Mu, kegiatan yang membawa kebaikan, membawa kesuksesan.